Hanya di Indonesia, klepon pun dicemarkan nama baiknya oleh bakul kurma. Opini terbaru dari siwo.com ditulis oleh Mi. Beredar gambar klepon dengan kalimat cukup provokatif dengan menyebut jajanan pasar mungil, unyu-unyu, dan menggoda selera. Itu sebagai jajanan yang tidak islami. Karuan. Unggahan semacam ini langsung viral di media sosial dan media online. Juga pastinya menjadi topik viral dadakan di beberapa grup yang penulis ikuti. Tentu, grup yang penulis maksud berisi orang-orang non-kadrunal yang kita tahu gimana resenya kalau udah membahas hal-hal seperti itu. Maunya seperti ingin berantem aja. Nah, buat yang penasaran, begini bunyi iklan yang beredar di media sosial tadi. Kue klepon tidak islami, yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan islami. Aneka kurma yang bersedia di toko syariah kami. Aduh. Postingan klepon islami ini juga langsung disambar oleh Denny Siregar di akun Facebook pribadinya yang langsung menanyakan soal agama dari sisi klepon itu tadi. Bukan penjualnya loh yang ditanya oleh Bang Denny, tapi kleponnya. Ya, kali aja dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dengan segala high tech yang ada, jajanan pasar pun tak luput dari sembatan label agama tertentu. Maaf ya kalau penulis nggak bisa menahan tawa saat membaca postingan ini di layar komputer penulis pas membuka akun Twitter. Tertawa tetapi sekaligus ada rasa miris dan sedih hati saya, karena begitu mudahnya jajanan pasar yang tidak bersalah itu dikenai tudingan sebagai jajanan yang tidak sesuai kaidah keyakinan tertentu, sehingga kalau bisa diharapkan dijauhi. Kalau kleponnya dijual oleh bakul yang kebetulan cantik seperti yang lagi ramai di salah satu daerah di Jawa Tengah soal pramugari yang selama pandemi nyambi menjadi penjual kopi, wow, apakah akan disarankan untuk dijauhi juga? Belum tentu coy. Siapa tahu bisa dipromosiin. Beli klepon dapat bonus nomor WA bakulnya. Kalau gitu sih pasti ada minat ya. Model pemasaran agamis seperti di atas sungguh miris. Bahkan saya bisa sebut ya, persaingan yang tidak sehat sekaligus ada unsur pengecutnya. Kalau mau bersaing jualan makanan, ya jualan aja sih, nggak usah pakai sebut dagangan orang lain sebagai hal yang tidak sesuai dengan keyakinan mayoritas penduduk di negeri ini. Kan masih banyak pilihan kata lain untuk menyebut kurma sebagai produk makanan islami dengan menonjolkan hal-hal lainnya seputar fakta kurma di Arab atau menurut pendapat pemuka agama tertentu. Lagi pula apa dasarnya menyebut klepon tidak islami jika dibandingkan dengan kurma? Apakah karena klepon tidak disebut dalam kitab suci? Apakah karena klepon tidak ditemukan di pasar-pasar yang menjual jajanan di Arab sono? Aduh, entahlah, saya nggak pernah ke Arab. Nah, di sisi lain, viralnya omongan soal klepon beberapa hari ke depan tampaknya bisa dimanfaati nih oleh para bakul klepon setanah air untuk gaspol dalam mempromosikan produk mereka. Mungkin bisa endorse Mbak Minto, Tante Erni, Nikita Mirzani atau sekalian Ana Rifah coy untuk bisa meroketkan angka penjualan klepon itu. Ya, ketika ada produk kuliner yang lagi viral, memang bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak penjualan sebelum grafiknya kembali menurun dan perbincangan soal perkleponan kembali normal. Cuma agak susah sih kalau melibatkan bakul klepon di pasar tradisional, karena mereka pastinya lebih suka memasarkan dagangan secara langsung dengan membuka lapak di pasar atau dititipin lewat bakul-bakul jajanan reseller yang menjadi perpanjangan tangan pemasaran secara konvensional. Sebenarnya kalau mau lebih ramai lagi bisa jual soal penjualan kurma tadi ya. Sebenarnya kalau mau lebih ramai lagi bisa soal penjualan kurma tadi. Mungkin si penjual bisa bekerja sama dengan orang-orang seperti Felix Xiao, Bangun Samudra, atau Stephen Indra Wibowo. Yang mungkin bisa sambil berjualan pada akhir dakwanya supaya ada materi tambahan dan nggak terkesan itu-itu aja. Tapi kudu siap juga untuk didemo untuk persatuan bakul klepon seluruh Indonesia, karena cara berjualan seperti di awal artikel tadi termasuk tidak fair, bahkan sudah mencemarkan nama baik klepon di jagat kuliner Nusantara. Kalau disuruh milih sih, penulis tetap milih klepon meskipun warnanya hijau, tapi bukan karena alasan agama loh ya. Klepon itu manis, harganya juga murah, dan kalau beruntung kalian bisa ketemu penjual yang cantik. Hahaha. Walah klepon, kasihan sekali nasibmu, udah jajanan pasar tergerus oleh makanan zaman now sehingga agak sulit bersaing. Sekarang namanya dicemarkan pula oleh bakul kurma. Aduh, padahal kalau bakulnya mau kreatif dikit aja, kan bisa dikombinasikan tuh dua jenis makanan tadi. Misalnya dengan membuat klepon isi kurma, atau kurma tapi isinya klepon. Kenapa harus dimusuhi kalau bisa digandeng? Iya kan? Demikianlah ditulis oleh Widodo Ekspedisi World.com.